Kenapa tembok besar Cina, salah satu keajaiban dunia, dibangun? Apakah benar tembok ini efektif melindungi kekaisaran Cina dari ancaman luar? Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarah pembangunan tembok besar Cina, alasan dibalik pembangunannya, serta seberapa besar peran tembok ini sebagai benteng pertahanan. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton sampai habis untuk memahami lebih dalam tentang warisan megah yang menjadi simbol kekuatan dan ketekunan bangsa Cina ini. Tembok besar Cina adalah salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal. Dengan panjang lebih dari 21.000 km, struktur ini membentang melintasi pegunungan, padang pasir, dan lembah, mencerminkan upaya besar manusia untuk melindungi wilayahnya. Namun, banyak yang bertanya, mengapa tembok besar Cina dibangun? Dan apakah benar-benar efektif sebagai benteng pertahanan? Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggali sejarah, tujuan, dan efektivitasnya. Sejarah dan alasan dibangunnya tembok besar Cina. Tembok besar Cina tidak dibangun sekaligus, melainkan secara bertahap oleh berbagai dinasti selama lebih dari 2000 tahun. Pembangunannya dimulai sekitar abad ke-7 SM hingga dinasti Ming pada abad ke-17. Berikut adalah alasan utama di balik pembangunannya. 1. Perlindungan dari invasi bangsa nomaden. Salah satu alasan utama pembangunan tembok ini adalah untuk melindungi wilayah Cina dari serangan bangsa nomaden dari utara, seperti Xiongnu, pendahulu Hun, Mongol, dan Manchu. Bangsa-bangsa ini sering menyerang untuk merampok desa, mengambil sumber daya, atau menguasai wilayah. 2. Menandai batas wilayah kekuasaan. Selain sebagai benteng pertahanan, tembok besar juga berfungsi sebagai tanda batas kekuasaan Kekaisaran Cina. Ini menunjukkan wilayah yang berada di bawah kendali Cina sekaligus memberikan peringatan kepada suku-suku nomaden di utara. 3. Mengontrol perdagangan dan pergerakan. Tembok besar juga dibangun untuk mengontrol jalur perdagangan, seperti jalur sutra. Pos-pos penjagaan di sepanjang tembok memungkinkan pengawasan terhadap barang dan orang yang melintas, sekaligus memungut pajak. 4. Propaganda politik dan simbol kekuasaan. Tembok besar menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan kaisar. Pembangunan skala besar ini menunjukkan kemampuan logistik, ekonomi, dan militer dari Kekaisaran Cina, serta memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat. Bagaimana tembok besar dibangun? Pembangunan tembok besar adalah prestasi teknik yang luar biasa, mengingat teknologi pada masa itu. Material yang digunakan bervariasi tergantung pada lokasi, mulai dari tanah yang dipadatkan, batu bata, hingga batu besar. Ribuan pekerja, termasuk tentara, petani, dan bahkan tahanan, dikerahkan untuk membangun tembok ini. Kondisi kerja seringkali sangat berat, dan banyak pekerja kehilangan nyawa dalam prosesnya. Apakah tembok besar Cina efektif sebagai benteng pertahanan? Efektivitas tembok besar sebagai benteng pertahanan adalah subjek perdebatan di kalangan sejarawan. Berikut adalah tinjauan mengenai efektivitasnya, keberhasilan tembok besar. 1. Hambatan fisik bagi penyerang. Tembok ini sulit ditembus secara langsung, terutama di medan pegunungan yang curam. Penyerang membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya tambahan untuk mencoba melewatinya. 2. Sistem peringatan dini. Menara pengawas di sepanjang tembok memungkinkan penjaga untuk mengirim sinyal, seperti asap atau api, guna memperingatkan serangan yang akan datang. Hal ini memberikan waktu kepada pasukan untuk mempersiapkan diri. 3. Kontrol pergerakan. Dengan pos penjagaan yang tersebar di sepanjang tembok, pemerintah bisa mengawasi aktivitas di perbatasan dan mencegah infiltrasi skala kecil. Keterbatasan tembok besar. Tidak sepenuhnya mencegah invasi. Tembok besar tidak sepenuhnya menghentikan serangan bangsa nomaden. Misalnya, bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Han berhasil menembus pertahanan Cina pada abad ke-13. Mereka menggunakan strategi untuk menemukan celah atau melewati tembok di bagian yang kurang dijaga. 4. Biaya pemeliharaan yang tinggi. Mempertahankan tembok sepanjang itu membutuhkan sumber daya yang sangat besar, baik dalam hal manusia maupun material. Bagian-bagian tertentu seringkali tidak terawat, sehingga menjadi titik lemah. Faktor internal, keruntuhan internal, seperti korupsi di pemerintahan dan kurangnya moral di kalangan pasukan penjaga, membuat efektivitas tembok besar berkurang. Warisan tembok besar Cina. Meskipun efektivitasnya sebagai benteng pertahanan dipertanyakan, tembok besar meninggalkan warisan yang luar biasa, simbol budaya dan identitas nasional. Tembok besar adalah lambang ketekunan, kerja keras, dan inovasi bangsa Cina. Daya tarik wisata. Hari ini, tembok besar adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia dan menjadi sumber pendapatan besar bagi Cina. Inspirasi bagi generasi mendatang. Pembangunannya menunjukkan bahwa kerjasama, perencanaan, dan ketekunan dapat menghasilkan sesuatu yang monumental. Jadi kesimpulan, tembok besar Cina dibangun untuk melindungi kekaisaran dari ancaman eksternal,
mengontrol perdagangan, dan menunjukkan kekuatan politik. Meskipun tidak sepenuhnya efektif sebagai benteng pertahanan, tembok ini berhasil melambatkan invasi dan memberikan sistem peringatan dini yang membantu melindungi wilayah Cina.